Jadi yang melamar itu seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Tahukah kamu jika ada harapan bagiku? Qin Chen dan Qian Sui terkejut saat mendengar kata-kata gadis itu. Raja bela diri tingkat 6 berusia 18 tahun mungkin adalah jenius terbaik di seluruh benua Tianwu pada masanya. Tanpa diduga, saat ini, hanya mereka yang berhasil menembus Raja bela diri sebelum usia 20 yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Tianxing ini. Apakah semua pejuang masa kini seperti ini? Oke, saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Saya harus membersihkan di sini, kalau tidak manajer akan memarahi saya lagi ketika dia melihat saya. Saudari, Anda tidak tahu bahwa saya berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan membersihkan Tuan. Bekas kediaman Qin Chen, dikatakan bahwa jika saya memiliki resume ini, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima ketika saya mendaftar ke Universitas Tianxing di masa depan. Qin Chen, apakah semua gadis muda saat ini begitu baik? Dalam mengambil jalan pintas, Sisi bertanya dengan rasa ingin tahu, karena ini adalah bekas kediaman Tuan Qin Chen, bukankah Anda memiliki potret Tuan Qin Chen di sini? Dengan reputasi Qin Chen di benua Tianwu, patung dan potretnya seharusnya ada di mana-mana, tetapi wanita di depannya ini dia sebenarnya apakah kamu tidak mengenali Qin Chen? Tentu saja ada, gadis itu berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, saudari-saudari, kamu tidak tahu bahwa Tuan Qin Chen adalah kekasih impian banyak gadis kita. Jika saya bisa memberi Tuan Qin Chen seekor monyet, saya rela mati. Sisi dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, saudari, Anda pasti penggemar Tuan Qin Chen juga. Ah, Sisi dan yang lainnya tercengang. Penggemar, apa maksudmu? Gadis itu melirik ke arah Qin Chen dan diam-diam berkata kepada Sisi dan yang lainnya, orang ini mirip Tuan Qin Chen. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat banyak pria seperti itu. Banyak orang datang ke sini, agar terlihat seperti Tuan Qin Chen, hanya untuk menipu beberapa gadis kecil. Kalian saudari sangat cantik, jadi jangan tertipu. Alasan mengapa Tuan Qin Chen dihormati oleh orang lain yang menyelamatkan benua Tianwu, bukan penampilannya. Kata gadis itu dengan mata berbinar. Sisi dan yang lainnya tercengang. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi, kalau tidak manajer akan berbicara denganku. Kamu harus segera pergi dari sini. Jika kamu ingin berkunjung, kembalilah ketika hari terbuka tiba. Dan mulai membersihkan. Chen, ini. Sisi dan yang lainnya tertawa. Dia sebenarnya mengira Chen adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi Qin Chen. Ayo pergi. Qin Chen juga tersenyum. Tidak ada lagi suasana pemukiman di sini, dan tempat itu telah terpelihara dengan baik selama bertahun-tahun, jadi Qin Chen secara alami tidak akan merusak ketenangan. Ayo kita temui teman lamamu, Sisi dan yang lainnya tertawa. Qin Chen tercengang. Bab 5759. Realitas suami dan istri. Teman lama yang baik. Teman lama seperti apa yang bisa saya miliki di Daki? Qin Chen tersenyum pahit, tetapi masih mengikuti Sisi dan yang lainnya ke kota Kekaisaran Daki. Kota Kekaisaran Daki. Kerajaan Daki saat ini, karena ekspansi berkelanjutan Qin Chen di alam semesta asli, kota Kekaisaran Kerajaan Daki telah menjadi inti dari seluruh benua Tianwu. Dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke seluruh penjuru. Kota Kekaisaran, yang awalnya hanya memiliki satu kota, kini ramai dengan orang-orang. Kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya berkembang pesat di sini, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berakar di sini. Banyak dari mereka bahkan turun dari surga dan mendirikan cabang di sini. Dalam hal kekuasaan kekaisaran sekuler, ini adalah tempat Longsing di Paviliun Chendi, dan juga merupakan salah satu tanah leluhur terpenting Paviliun Chendi dan alam semesta asli. Di kota Kekaisaran, Qin Chen, Sisi dan yang lainnya sedang berjalan di jalan. Seluruh kota Kekaisaran sangat ramai. Karena kekuatan Paviliun Chendi terus berkembang, kota Kekaisaran Daki akan memiliki kekuatan dari banyak pesawat yang datang untuk menetap di sini sesekali untuk mengambil alih. Keuntungan dari kekuatan Longsing. Marah, dan karena Tuan Qin masih suka tinggal di sini, ada banyak sekali kekuatan yang ingin menjilat Tuan Qin. Oleh karena itu, kota Kekaisaran Daki sebenarnya telah diperluas beberapa kali, dan kini 1000 kali lebih besar dari sebelumnya.
Di langit di atas kota Kekaisaran Daki, berbagai orang kuat terbang setiap hari. Ada juga susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di kota, yang mengarah ke seluruh bagian benua Tianwu. Dan beberapa bahkan dapat langsung diteleportasi ke pesawat tingkat yang lebih tinggi seperti surga. Tentu saja, dengan begitu banyak kekuatan yang bergabung, pasti akan ada orang yang menimbulkan masalah pada awalnya, tetapi kemudian. Karena beberapa orang kuat dari paviliun Tianji Chendi datang ke sini untuk mengambil alih, sejak saat itu, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani menimbulkan masalah. Di sini, di jalan, Qin Chen dan rombongan terus melihat sekeliling. Jalan itu sangat bersih dan sangat luas, lebarnya hampir 100 kaki ada gedung-gedung tinggi yang berdiri tegak dan megah. Di tempat kecil ini, terdapat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Namun karena ada peraturan bahwa orang yang berkuasa di atas orang suci bumi yang tidak lahir di benua Tianwu tidak diperbolehkan datang dari alam yang lebih tinggi. Jadi tidak banyak masalah di sini, itu sangat hidup. Melihat jalanan yang ramai di depannya, senyuman muncul di wajah Qin Chen. Dia terus berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi emas berjalan dari kejauhan. Chen, apakah ini penjaga paviliun Chendi? Sisi bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, nak, ini bukan penjaga paviliun Chendi. Kota ini adalah kota Kekaisaran Daki. Tentu saja, yang berpatroli di sini adalah penjaga Daki. Sambil memegang kipas angin berwarna putih, dia berkata sambil tersenyum. Daki Wei, Sisi bertanya-tanya, tetapi bukankah paviliun Chendi menguasai benua Tianwu sekarang? Ketika pria itu melihat Sisi bertanya, dia segera menjadi lebih percaya diri dan berkata, Nona muda, Anda tidak tahu. Meskipun benua Tianwu adalah diperintah oleh paviliun Chendi, dalam aturan hukum, penguasa paviliun Qin Chen di paviliun Kechendi adalah orang yang bernostalgia. Bahkan setelah ia dewasa, ia tidak pernah berpikir untuk menduduki daki keluarga. Tentu saja, setiap hari seorang kaisar daki harus dikanonisasi oleh paviliun Chendi sebelum menjabat, jika tidak, kekuasaannya hanya akan tinggal nama. Sisi dan yang lainnya segera memahami pengoperasian tempat ini. Paviliun Chendi sekarang menjadi langit benua Tianwu, dan tidak perlu menduduki wilayah negara bagian Daki. Namun, apapun yang dilakukan oleh negara bagian Daki memerlukan pengakuan saja. Namun, ada juga rumor. Tuan muda tampan itu berkata dengan suara rendah. Dikatakan bahwa Master Paviliun Qin Chen memiliki persahabatan khusus dengan dua bangsawan dari kerajaan Daki ketika dia masih muda. Cek-cek, jadi Daki ini hanya dengan begitu negara bisa tetap kuat. Oh, persahabatan macam apa? Sisi dan yang lainnya penasaran. Hei, kamu tidak tahu. Pemuda tampan itu melirik Qin Chen dan yang lainnya, cukup terkejut. Sisi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Sekarang Qin Chen dan yang lainnya telah sedikit mengubah penampilan mereka, dan Sisi serta yang lainnya juga menahan penampilan mereka, tetapi mereka masih membuat tuan muda terpesona. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. Saat itu, Putri Zixun dari kerajaan Daki adalah masih cantik. Putri Lingshan dari istana Pangeran Kang adalah orang berbakat yang pergi ke kompetisi 5 kerajaan bersama Tuan Qin Chen. Kemudian, mereka bertiga pergi bersama. Dikatakan bahwa meskipun mereka tidak bernama suami dan istri, mereka sebenarnya adalah suami dan istri, jadi negara Qi yang besar ini akan selalu tetap berdiri. Kata pemuda tampan itu dengan suara rendah. Puff! Qin Chen hampir memuntahkan ludahnya. Oh sial! Siapa yang menyebarkan rumor tersebut? Dia berbicara omong kosong. Qin Chen menjelaskan dengan tergesa-gesa. Keempat orang Sisi mengabaikannya sama sekali, dan mata mereka berbinar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, pemuda tampan itu menepuk dadanya dan berkata, untuk apa aku berbohong padamu? Begitulah masalahnya. Jadi, mengapa Tuan Qin Chen tidak menerima Putri Zixun dan Putri Lingshan? Sisi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak memahami ini? Tuan muda pian-pian mengintip ke sekeliling dan berbisik. Itu karena saya mendengar bahwa istri utama Master Paviliun Qin Chen memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak mengizinkan Master Paviliun Qin Chen berhubungan seks di luar. Rumput pelintir bunga, sayang.
Saya teringat kembali di Tanah Suci kabut darah dari kompetisi 5 kerajaan. Dikatakan bahwa Master Pavilion Qin Chen melanggar batasan dan diam-diam berlari ke area para gadis, dan melakukan beberapa interaksi khusus dengan Putri Zixun dan Putri Lingshan. Tetapi ditemukan oleh Yu Qiansui, putri kedua dari Sekte Lingtian, istri kepala Pavilion Master Qin Chen, dan mengejarnya dengan pedang di tempat. Katakan padaku, saat itu, Yu Qiansui berani mengejarnya dengan pedang padahal dia bukan wanita dari Master Pavilion Qin Chen dan dua wanita cantiknya, setelah Master Pavilion Qin Chen dan Master Yu Qiansui bersama. Bagaimana Master Yu Qiansui bisa mentolerir Putri Zixun dan Putri Lingshan? Yu Qiansui, ayo pergi, apa yang kamu lakukan di sini mendengarkan semua omong kosong ini? Qin Chen tidak tahan lagi, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang di sini bersama Sisi dan lainnya. Hei, tadi jelas ada seseorang di sini, di mana orang itu? Pemuda tampan itu menggaruk kepalanya bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi. Sister Qiansui, apakah ini benar? Di sisi lain, Sisi dan yang lainnya berhenti, mata mereka berbinar, dan mereka melihat ke arah Qin Chen dan Yu Qiansui. Mereka sangat penasaran. Kamu mendengar orang-orang ini berbicara omong kosong. Wajah Qiansui memerah. Itu marah. Apakah kamu orang yang seperti itu? Tidak, Chen, kamu harus menjelaskannya hari ini, jika tidak orang lain akan menganggapnya benar. Setelah mengatakan ini, Qiansui menarik Qin Chen ke istana daki dalam sekejap. Istana Kerajaan Agung. Di halaman sederhana, 3 sosok cantik berdiri di sini, dingin dan menyendiri. Mereka bertiga sedang duduk di sini, saling melukis. Di pavilion, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut hijau mereka bertiga sangat menakjubkan. Setelah merasakan 3 sosok di sini, wajah Qin Chen langsung membeku. Ketiga sosok cantik tersebut tak lain adalah Putri Lingshan, Putri Zixun, dan Murong Bingyun. Bagaimana ketiga orang ini berkumpul? Saudari Zixun, katakan padaku, sudah beberapa tahun sejak kita bertiga kembali ke benua Tianwu. Bisakah kita benar-benar melepaskannya? Gumam Putri Lingshan sambil memegang kuas di tangannya. Di atas lukisan di depannya, adalah Qin Chen yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan di masa lalu. Itu adalah gambaran mereka berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri akhir tahun di Akademi Tianxing. Lingshan, jangan pikirkan itu. Putri Zixun tersenyum pahit. Alam semesta awal terguncang belum lama ini. Saya mendengar bahwa Qin Chen lah yang membuat terobosan dan bergabung dengan alam semesta awal. Dengan kekuatan dan identitas kita saat ini, kita telah pergi dia terlalu jauh. Zixun mendongak, matanya kabur. Dia seperti bintang jatuh, melintasi langit, cantik dan berwarna-warni, tapi itu bukan milik satu orang sama sekali ikuti jejaknya dan bersamanya dalam kehidupan ini. Saya sangat beruntung telah berjalan bersamanya untuk sementara waktu, apalagi yang bisa saya minta. Kedua saudara perempuan itu juga telah berjalan bersamanya untuk sementara waktu, tapi saya. Murong Bingyun bergumam. Ketika Putri Zixun dan Putri Lingshan kembali ke benua Tianwu dari rumah Guanghan, dia dengan tegas mengikuti mereka kembali. Karena ada kenangan yang dibagikan antara dia dan dia. Tapi setelah kembali ke benua Tianwu, Murong Bingyun tidak bisa melepaskannya lagi. Di sini dia mengingat kembali pengalamannya dengan Qin Chen, yang merupakan nasib buruk di antara mereka dua sisi sekarang berada di sisi yang berlawanan. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Putri Zixun dan Zhao Lingshan memandang Murong Bingyun dengan iri. Saudari Bingyun, sebenarnya, jika kami benar-benar membandingkan, kami berdua lebih iri padamu. Bingyun tersenyum pahit. Anda pernah berkata bahwa ketika Anda dibaptis di kolam abadi Istana Guanghan, Qin Chen secara keliru mengidentifikasi Anda sebagai saudari Qiansui dan memiliki kontak dekat dengan Anda. Kami adalah suami dan istri, dan kami. Putri Lingshan dan Putri Zixun memandang kecewa. Wajah Murong Bingyun memerah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Set, aku baru saja memberitahumu tentang ini. Kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika tersiar kabar, wajahku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah seruan terdengar. "Apa, Nona Murong Bingyun, Anda dan Qin Chen sebenarnya sudah menikah?"
Sisi dan yang lainnya tiba-tiba muncul di halaman dan terkejut. Siapa mereka? Murong Bingyun dan yang lainnya tiba-tiba meletus dengan niat membunuh yang mengerikan, dan ledakan, 3 aura tertinggi yang menakutkan meletus secara langsung, seperti lautan luas. Bergegas menuju kemunculan Sisi dan yang lainnya secara tiba-tiba. Saat momentum mereka bersentuhan dengan Sisi dan yang lainnya, mereka langsung padam seperti lilin yang tertiup angin, seolah-olah tidak pernah muncul. Mereka bertiga kaget. Dari mana datangnya orang kuat yang begitu menakutkan dari benua Tianwu? Begitu pikiran itu berakhir, mata ketiga orang itu tertuju pada Qin Chen dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi mereka tertegun sejenak. Tuan Chen, Nona Qiansui, Ruyue, Sisi, dan Waner. Putri Zixun dan Putri Lingshan tergagap. Bibi, Bingyun, jangan khawatir. Jika Chen benar-benar menikah denganmu, bibiku akan mengambil keputusan untukmu. Ya, kami membuat keputusan untuk Anda. Sisi dan yang lainnya tiba-tiba memandang Qin Chen. Chen, apakah ini masalahnya? Bab 5760. Tanah Sumber Selatan. Kesalahpahaman, bagaimana bisa ada kesalahpahaman tentang hal semacam ini? Qin Chen. Sebagai pihak yang terlibat, dia memiliki hak paling sedikit untuk berbicara dalam masalah seperti ini. Selanjutnya sekelompok wanita mengobrol dan mulai mengobrol. Ada 3 wanita dalam sebuah drama, dan sekarang ada 7 wanita di atas panggung. Itu seperti sebuah konferensi. Mereka bertukar berbagai hal satu sama lain. Ekspresi Qin Chen menjadi tidak wajar. Qin Chen, kemarilah dan bicarakan tentang apa yang terjadi antara kamu dan Bingyun saat itu. Sangguan Waner berkata kepada Qin Chen, meskipun Bingyun adalah putri Xier, ini semua sudah berlalu. Selama bertahun-tahun, Bingyun belum melakukan apapun yang membuat Anda merasa kasihan, dan ketika dia berada di benua Tianwu, Bingyun, sebagai orang suci dari istana Piao Miao, mau tidak mau berdiri di sisi yang berlawanan dari Anda, tetapi atas dasar benar dan salah yang besar, Bingyun tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Qin Chen tidak memiliki bantahan apapun. Saat itu, apakah itu invasi iblis asing atau musuh dari surga, Murong Bingyun tidak pernah berdiri di atas ibunya, Sangguan Xier. Sisi itu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan hubungan Bingyun dan dirinya sendiri, bukan? Apalagi Murong Bingyun adalah putri Sangguan Xier dan keponakan Waner. Hubungan ini pasti terlalu membingungkan. Kamu tidak boleh mengecewakan gadis sebaik itu. Sisi dan yang lainnya juga berbicara. Ahem, ini perjalanan yang jarang ke benua Tianwu. Aku sudah lama tidak bertemu kakekku. Aku akan pergi menemui orang tuanya dulu. Qin Chen tidak berani menjawab kata-kata itu sama sekali terburu-buru, lalu tiba-tiba menghilang di sini. Orang ini, melihat sosok Qin Chen menghilang, Sisi dan yang lainnya tercengang. Qin Chen, bukankah ini terlalu pengecut? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bahkan saat menghadapi Kaisar Dewa Klan Abis, Qin Chen tidak melarikan diri. Melihat ini, Murong Bingyun, Putri Zixun dan Putri Lingshan semuanya terlihat sedikit kecewa. Ternyata dalam benak Qin Chen, apakah dia begitu takut menghadapinya? Merasakan emosi beberapa orang, Ruyue berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, kami pasti akan membiarkan Qin Chen memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Ya, kami harus membiarkan dia memberikan penjelasan. Dan sisi dia juga berkata dengan marah bahwa pria ini begitu tidak berharga sehingga dia benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri karena suasananya. Haha, sepertinya Qin Chen masih memiliki perasaan padamu. Saat ini, Qiansui tiba-tiba tersenyum dan berkata, Putri Zixun dan yang lainnya tercengang. Bagaimana cara mengatakan ini? Qiansui tersenyum tipis dan berkata, jika Qin Chen tidak memiliki perasaan sedikit pun padamu, dia tidak akan melarikan diri. Dia belum pernah melihat apapun di dunia ini. Dia pergi dengan tergesa-gesa hanya karena dia tidak berani menghadapinya. Jelas, dia masih belum bisa melepaskan hatinya. Hal ini, bisakah kamu menjelaskannya seperti ini? Murong Bingyun dan yang lainnya tercengang. Jangan khawatir, dengan kami di sini, kami pasti akan membantu Anda berbicara dengan benar, tetapi masalah ini tidak bisa diburu-buru untuk saat ini, kata Qiansui sambil tersenyum. Rumah Pangeran Dingwu. Melihat Qin Chen kembali,
Tuan Qin Batian tentu saja sangat senang. Selanjutnya, Qin Chen dan yang lainnya tinggal di rumah Pangeran Dingwu selama beberapa waktu, berkeliling dan melakukan hal-hal favorit mereka setiap hari. Kadang-kadang ketika mereka pergi jalan-jalan, Qian Sui dan yang lainnya memanggil Murong Bingyun dan yang lainnya, tetapi Qin Chen tidak berdaya. Meskipun di alam semesta asli Qin Chen dapat memanggil angin dan hujan, menutupi langit dengan satu tangan, tetapi ketika dia kembali ke rumah, bagaimana mungkin Qin Chen sendiri menjadi lawan Sisi dan yang lainnya? Semua orang berjalan di benua Tianwu, menonton di mana-mana. Selama bertahun-tahun, mereka sudah lama tidak sesantai ini. Namun, betapapun damainya hari-hari itu, suatu hari pada akhirnya akan berlalu. Beberapa bulan kemudian, berdengung, sebuah pesan terkirim ke tangan Qin Chen. Hah, Tuan Kota Jinhu dan yang lainnya berhasil menyatukan lebih dari 300 bidang bintang di seluruh laut semesta selatan dengan begitu cepat. Qin Chen terkejut. Dalam pesan tersebut, penguasa kota Jinhu mengatakan bahwa mereka telah mengintegrasikan semua kekuatan utama di sekitar 13 wilayah selatan dan hanya menunggu Qin Chen mengirim orang untuk mengelolanya. Dibutuhkan banyak waktu hanya untuk melewati lebih dari 300 bidang bintang satu persatu. Efisiensi Tuan Kota Jinhu dan yang lainnya sangat cepat lebih. Sudah waktunya untuk pergi. Mengenai perkembangan masa depan alam semesta awal, Qin Chen secara alami ingin berdiskusi dengan Xiao Yao Supreme dan yang lainnya tentang siapa yang harus dikirim untuk mengambil alih banyak bidang bintang di sekitarnya dan mengelolanya bersama dengan penguasa kota Jinhu. Saat alam semesta awal menjadi semakin kuat, senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya suatu hari nanti akan padam. Dan banyak ladang bintang di laut alam semesta selatan akan menjadi batu loncatan mereka. Hari ini, Qin Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Qin Batian, melirik ke benua Tianwu, dan tiba-tiba menghilang. Qin Chen, Murong Bingyun dan yang lainnya berdiri diam, sudah terbiasa menunggu lama. Alam semesta awal, kota Liga Rakyat. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mendiskusikan metode tertentu. Karena pentingnya posisi laut semesta selatan, harus ada ahli terkemuka yang bertanggung jawab. Tidak banyak ahli tingkat kaisar di alam semesta awal saat ini, sehingga keempat Qian Sui telah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta. Alam semesta awal, harus tetap di alam semesta asli. Di antara mereka, Sisi adalah tokoh kunci yang menghubungkan dunia bawah dan alam semesta asli. Ketika Qin Chen pergi, dia secara alami harus tinggal di alam semesta asli. Selanjutnya, Qian Sui dan yang lainnya mengambil alih banyak ladang bintang di laut semesta selatan atas nama Qin Chen. Dengan penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah di sini, Qin Chen secara alami tidak perlu khawatir tentang masalah manajemen apapun. Qin Chen, di bawah kepemimpinan Saroye, pergi ke kedalaman langit berbintang kosmik yang luas dan secara resmi memulai perjalanannya ke laut kosmik. Karena Qin Chen tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat sekarang, terlalu sulit untuk tetap berada di alam semesta asli. Hanya dengan pergi ke lautan luas alam semesta dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berkembang. Selain itu, jika ingin mendapat kabar tentang orang tuanya, ia harus datang ke lautan semesta. Adapun jalan abadi kuno, meskipun Kaisar kuno senior telah menunjukkan jalannya, dia juga menjelaskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia bergegas ke jalan abadi kuno, dia mungkin masih tertinggal jauh. Jika Anda ingin memata-matai tempat-tempat pamungkas khusus itu, belum lagi apakah Anda harus memasuki ranah Kaisar Ilahi, tetapi dalam hal budidaya. Setidaknya pergi langsung tanpa mencapai puncak Kaisar Agung sudah pasti merupakan tindakan mencari kematian. Di langit berbintang laut alam semesta yang gelap dan tak berujung, sesosok tubuh besar perlahan-lahan terbang melintasi kehampaan yang tak berujung. Angka ini sangat besar sehingga setiap bintang di sepanjang jalan langsung hancur dan hancur. Namun, di langit berbintang yang luas, ukurannya sangat kecil, seperti gelombang yang tidak mencolok di laut. Tuan, Laut Kosmik Selatan merupakan wilayah di Laut Kosmik yang tidak terlalu kuat. Sebenarnya bukan hanya Laut Kosmik Selatan saja, tapi juga Timur, Barat, Utara, dan 3 lautan kosmik lainnya. Laut kosmik, ada juga mereka semua berasal dari tanah tandus yang luas.
Kelompok dan kekuatan etnis yang benar-benar kuat biasanya bercokol di inti laut semesta. Namun, ini tidak berarti laut semesta selatan lemah. Di sana juga ada beberapa seperti masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan, kerajaan Yong, dan kekuatan tingkat dewa lainnya. Kekuatan-kekuatan ini bersaing satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya di laut alam semesta selatan. Kekuatan tingkat penguasa di laut semesta. Sosok besar ini berbicara dengan hormat, dan di punggungnya ada sebuah patung. Sosok itu duduk di sana bersila, terus-menerus menyerap dan melahap energi reguler yang sangat besar di laut kosmik. Energi langit berbintang yang mengandung kekuatan laut kosmik dan jalan besar terus-menerus ditelan seperti pusaran air sehingga menimbulkan fenomena yang menakjubkan. Sosok tersebut adalah Qin Chen yang pertama kali datang ke laut semesta untuk berlatih. Sosok besar di bawahnya adalah Saroye dari klan Komodo, dan dia juga merupakan pemandu Qin Chen di laut kosmik. Marga Komodo harus melakukan perjalanan ke laut luar angkasa ketika mereka mencapai usia dewasa. Setelah kembali dengan selamat ke dalam kelompok, mereka akan memperoleh posisi tertentu dalam kelompok berdasarkan kekuatan dan pengaruh yang telah mereka capai selama perjalanan mereka di laut luar angkasa setiap orang dewasa. Oleh karena itu, itinerari Qin Chen dan Saroye bisa dikatakan tiba di tujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Kekuatan tingkat Tuan. Qin Chen sedikit mengangguk. Mereka yang bisa disebut kekuatan setingkat penguasa di laut kosmik seringkali memiliki latar belakang tertentu. Dan kemungkinan besar ada pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa di belakang mereka. Dan kekuatan seperti itu sebenarnya jarang terjadi di seluruh laut semesta selatan. Jangan terburu-buru memasuki wilayah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa untuk saat ini, jika tidak, akan ada bahaya tertentu. Pikir Qin Chen dalam hati. Meskipun Qin Chen sudah lama tak terkalahkan di alam semesta awal, ketika memasuki laut alam semesta, Qin Chen sangat berhati-hati dan tidak berani mudah terkena bahaya. Qin Chen juga mengetahui dengan jelas dari perkataan Kaisar kuno senior bahwa air di laut kosmik sangat dalam dan sama sekali tidak senyaman yang terlihat di permukaan Kaisar dan memimpin para dewa kuno untuk menaklukkan laut kosmik. Tetapi sebagai hasilnya dia membuat marah mereka yang ada kekuatan besar dalam kegelapan. Dan seluruh kelompok etnis ditindas segera setelah dikatakan ditindas. Qin Chen sangat menantikan laut semesta, tetapi dia juga tahu bahwa di sini sangat berbahaya. Sebelum Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda tetap harus bersikap rendah hati dan berkembang secara tidak signifikan. Dan tujuan Qin Chen untuk dirinya sendiri adalah untuk tidak pernah pergi ke tempat di mana Kaisar Dewa berada untuk saat ini. Meskipun dia belum tentu berada dalam bahaya, Qin Chen masih memahami prinsip seorang pria sejati untuk tidak membangun tembok berbahaya. Laut alam semesta selatan sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun ada beberapa kekuatan besar seperti Kerajaan Yong, ada juga banyak kekuatan berukuran sedang dan kecil. Jika kekuatan ini ingin bertahan di laut alam semesta selatan, mereka juga harus melakukan beberapa transaksi dan pertukaran. Di laut semesta selatan ini, secara alami terdapat banyak daratan netral yang terbentuk dalam kondisi khusus. Perhentian pertama perjalanan Qin Chen adalah kota besar yang disebut Tanah Sumber Selatan. Tanah Asal Selatan. Ini adalah kota netral di laut semesta selatan, tempat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan dan disebar. Itu juga merupakan salah satu tujuan Saroye sebelumnya. Sekarang, berdasarkan niat Qin Chen, pemberhentian pertama mereka adalah pergi ke Tanah Nanyuan.